dalam 5 tahun terakhir ini, kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negerinya sendiri. Itu yang dia rasakan. Berapa ulama yang berjuang mendirikan republik ini? Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Gak ada yang minta. Ada gak yang minta? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Gak ada yang dia minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhannya. Dia mau mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Itu kira-kira. Nah, inilah ketegangan-ketegangan. Ketika agamanya dinistakan, kok susah sekali ini membawa ke proses hukum. Muncullah demo berjilid-jilid, yang kemudian berujung ulamanya tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini menarik menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam, ketika saya ditanya Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya, maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu 5 kali sehari, belum selesai di sini, selesai bunyi terus. Ya kan Ustadz kan? Belum selesai di daerah sini, selesai bunyi bertalu-talu terus. Seluruh dunia bertalu-talu. Inilah Islam. Yang kemudian sekarang dalam kelompok ini Ustadz Ali Muhtar Ngabalin, saya banyak belajar dari beliau. Inilah yang kemudian sekarang, kenapa kami mau diperhadap-hadapkan? Kenapa kami ada yang menjalankan keyakinannya ketika dia celananya cingkrang, radikal, atau dia pakai cadar, dulu diperhadap-hadapkan. Saya Indonesia, saya Pancasila, ada dulu itu banyak sekali seperti itu. Kenapa kami seperti ini? Akhirnya sekarang semua orang disuruh pakai cadar. Inilah kemudian rentetan yang membuat istilah tadi Ustadz Abu Bakar, kok paranoid sekali dengan undang-undang HIP ini. Ada luka. Ada luka yang tadinya sudah mulai mengering, dilupakan. Tapi tiba-tiba ini kemudian dikhawatirkan, jangan sampai Pancasila ini mau dipakai sebagai instrumen untuk membibirkan kelompok Islam dan republik ini. Apalagi kalau kita baca RUU-HIP itu, memegang kekuasaan pembinaan ideologi Pancasila ada sama presiden. Saya juga baca-baca sekilas tadi. Kok di situ ditulis pendidikan nasional menurut undang-undang ini itu berubah. Tujuan pendidikan nasional oleh Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Di sini diciptakan pendidikan nasional itu bertujuan untuk menjadi tenaga ahli dan terampil. Ini kan mau
Dikasih jadi tukang ini bagi kapitalis kalau seperti itu berpikirnya. Nah, inilah yang kemudian yang dirasakan oleh kelompok-kelompok Islam dalam perspektif perjalanan konstitusional kita, bahwa ada yang tidak adil dilakukan oleh kekuasaan. Kelompok Islam selama ini tadi yang saya katakan tidak pernah meminta apa-apa. Paling jauh kelompok-kelompok Islam mungkin dapat honor dari negara. Itu pun tidak dipakai untuk foya, dikembalikan lagi untuk membantu negara menghidupkan santri-santri, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan manusia-manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang sebenarnya tugas pemerintah itu dikembalikan lagi seperti itu. Itulah yang kemudian mulailah sekarang kelompok Islam sangat hati-hati kalau kemudian Pancasila ditiupkan terus, seolah-olah ini mau dijadikan instrumen untuk memarjinalkan Pancasila.